Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Jabar Al-Majid. Saya dari Desa Pangkaterjo, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan. Saya dari kelas 12 IPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Nurma Amalia, alamat Telogorejo, Gampang Sejati, Laren, Lamongan. Saya dari kelas 12 IPA 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan Vanguard semuanya. Perkenalkan, nama saya Revoluna Zaidi Haidir dari kelas 12 IPA 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofan Taqiyuddin Rahmat. Saya berasal dari Bolonggabus, Candi Sidoarjo. Dan saya sekarang posisi di kelas 12 IPA 1. Menurut saya, Al-Quran sendiri itu adalah kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, yang di dalamnya terdapat makna-makna yang tersurat maupun tersirat. Dan untuk sains itu sendiri adalah ilmu umum yang kita kenal dengan ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial, meliputi kimia, fisika, biologi pada ilmu pengetahuan alam, dan ekonomi, geografi, dan sosiologi pada ilmu pengetahuan sosial. Menurut saya, Al-Quran dan sains itu merupakan komponen yang penting. Kenapa? Karena Al-Quran itu mengandung akidah, akhlak, ibadah dan muamalah, hukum, sejarah, dan yang terakhir, Al-Quran dan sains itu sebenarnya saling berkaitan. Karena Al-Quran sendiri mengandung dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi, yang merupakan asal-muasal dari sains. Al-Quran menurut saya adalah kalamullah yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat, sebagai petunjuk bagi umat manusia, dan juga sebagai peringatan bagi umat manusia. Dan Al-Quran itu sendiri adalah suatu bacaan yang dimana di dalamnya tidak terdapat kesalahan sedikit pun. Ya, seperti tertuang dalam surat Al-Baqarah, Dzalikal kitabul la raiba fihi, yakni Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Lalu tentang sains, menurut saya sains adalah ilmu-ilmu umum atau ilmu-ilmu duniawi yang dimana di situ dengan kita mempelajari sains, kita akan mendapatkan dunia. Al-Quran yakni kitab setiap seorang muslim. Sebagai seorang muslim, kita harusnya berpedoman dengan Al-Quran. Bahkan dimanapun dan sampai kapanpun, Al-Quran menjadi pedoman bagi hidup kita. Sedangkan sains sendiri, di era seperti ini, kita tidak bisa terlepas dari kata sains. Karena banyak ilmu pengetahuan yang harusnya kita saling menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Seperti halnya teori tentang evolusi, di mana teori tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai manusia terbentuk dari satu nenek moyang, sedangkan sudah tertera jelas di dalam Quran surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul adzim. Di dalam ayat tersebut sudah tertera bahwa awal mula penciptaan manusia yakni berawal dari Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Kemudian dari situlah manusia menjadi banyak. Sebab itulah pentingnya kita belajar ilmu Al-Quran dan sains. Selain untuk menyaring, dalam ilmu Al-Quran juga terdapat pengetahuan-pengetahuan, ilmu-ilmu ilmiah yang belum dikaji. Oleh sebab itu, saya percaya bahwa menjadi mahasiswi diksi adalah pilihan saya untuk mempelajari dua ilmu tersebut, yakni saya belajar ilmu Al-Quran untuk kehidupan akhirat saya, dan saya belajar ilmu sains untuk kehidupan saya saat ini dan yang akan datang. Seperti yang kita ketahui,
Stiksi itu adalah sekolah tinggi yang berbasis dengan Al-Quran dan sains, yang di tahun 2021 ini menginjak usia sekitar 5 tahun. Nah, Stiksi ini karena umurnya baru menginjak tahun-tahun awal, pendaftarannya kalau misalnya kalian sekolah di Stiksi ini, kalian bisa mendapatkan biaya yang gratis. Tapi ada syaratnya, yaitu mengabdi di pondok dengan ikhlas. Stiksi merupakan sekolah tinggi yang mempelajari tentang ilmu-ilmu Al-Quran dan sains, terlebih khusus mengenai tafsir Al-Quran. Selain mempelajari ilmu tafsir Al-Quran, Stiksi juga mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya, yaitu semisal ilmu IPA ataupun ilmu IPS. Dan tak lupa dari itu, Stiksi juga menerapkan kebahasaan dalam setiap harinya. Harapan saya terhadap Stiksi ke depannya adalah semoga Stiksi memunculkan generasi-generasi yang unggul, yang berakhlakul karimah, yang bisa menopang dunia dan juga Indonesia menuju yang lebih baik. Ya, harapan saya mampu belajar apa itu artinya pengabdian, keikhlasan, toleransi, saling tolong-menolong sesama lain. Dan saya juga berharap saya mampu menggali ilmu-ilmu yang ada di sini. Saya yakin di sini banyak ilmu-ilmu yang masih terpendam dan perlu kita gali sedalam-dalamnya. Dan semoga apa yang saya dapatkan di sini akan bermanfaat bagi kehidupan saya di masyarakat ketika esok nanti. Harapan saya terhadap Stiksi, saya berharap Stiksi dapat mencetak generasi yang berintelektual tanpa meninggalkan syariat-syariat agama Islam dan mengamalkan ilmu-ilmu yang telah ia dapatkan. Harapan saya terhadap Stiksi jelasnya menjadi lebih baik di tahun-tahun ke depannya. Dan semoga Stiksi bisa menambah jurusan lebih dari 1. Belajar Stiksi tidak lain karena saya ingin memperdalami ilmu Al-Quran dan tafsir. Dan mengapa saya memilih di Stiksi? Karena selain kita mendapatkan ilmu, kita juga mengamalkan ilmu tersebut dalam keseharian kita, yaitu mengabdi kepada pondok pesantren Al-Islah. Untuk seberapa minat saya, insya Allah saya 100% minat. Dan kenapa saya memilih Stiksi? Karena yang pertama, saya ingin belajar ilmu tafsir dan juga Al-Quran itu. Lalu yang kedua, bahwa tidak dipungkiri, ketika saya belajar Al-Quran saja tanpa tahu sains, saya nggak akan bisa apa-apa, tanpa bukti, kurang kuat. Lalu yang ketiga, kenapa milih Stiksi? Karena di Stiksi saya bisa mengabdi. Dengan pengabdian itu, saya berharap agar saya bisa menjadi lebih baik. Masalah minat atau nggak minat, dulu pernah minat. Namun seiring berjalannya waktu, minat itu tergeser oleh keraguan. Dan seiring dengan berjalannya waktu juga, keraguan itu tidak ada dalam hati saya. Malah keraguan tersebut menjadi keyakinan yang besar dan kuat di hati saya. Sehingga hati saya tidak tergerakkan lagi untuk memilih universitas-universitas di luar sana. Dan semoga pilihan saya untuk melanjutkan studi di Stiksi adalah pilihan yang terbaik untuk saya dan kedepannya nantinya. Awalnya pas mengetahui tentang Stiksi, saya nggak seberapa minat untuk kuliah di sini. Karena kan kalau misalnya kuliah di Stiksi itu jelasnya kan kita harus siap jadi musyrifah, terus harus siap mengabdi di pondok dengan ikhlas dan lain-lain kan. Tapi sebenarnya ada sedikit banyak manfaat yang bakalan kita dapetin kalau misalnya kita sekolah di Stiksi. Kayak misalnya pertama, lingkungan pergaulan kita terjaga. Karena kan kalau Stiksi itu kan jelasnya kan bermukim di pondok kan. Nah jelasnya kalau misalnya kita di pondok, lingkungan pergaulan kita lebih terjaga daripada kalau misalnya kita kuliah di luar, apalagi yang nggak ada asramanya atau pondoknya. Yang kedua, kita tuh dapat sarana latihan untuk kita mempraktekkan bahasa kita.
bahasa Arab dan bahasa Inggris. Apalagi kalau misalnya kita nih sebagai siswa aliyah, siswa-siswi aliyah yang misalnya udah 3 tahun ataupun 6 tahun sekolah di Al-Islah, jelasnya kan udah dapat pengetahuan yang cukup banyak tentang bahasa. Nah, kalau misalnya kita besok nih kuliah di luar yang nggak ada sarana untuk praktek bahasanya, jelasnya kan sayang gitu kan kalau misalnya nggak dipraktekkan. Nah, terus yang ketiga, kita itu dapat sarana untuk bersosialisasi dan melatih kepercayaan diri kita. Lewat apa? Lewat jadi musyrifah tadi. Soalnya kalau misalnya kita berlatih untuk menjadi musyrifah, jelasnya kan kita kan bersosialisasi dengan adik-adik kita, terus kan kita juga membimbing mereka. Nah, otomatis latihan-latihan itu, kita pas jadi musyrifah itu, kita tuh bisa menambah skill bersosialisasi kita dan juga kepercayaan diri kita. Dan yang terakhir, kalau misalnya mungkin teman-teman sekalian punya pikiran, sekolah di Stiksi nggak keren, soalnya kan gimana ya, Stiksi kan juga baru awal-awal kan berdirinya, terus juga kayak misalnya, kalau misalnya kalian murid lama nih, kan kayak udah lama banget gitu ada di Al-Islah, terus kayak pengen keluar. Nanti kalau misalnya kita kuliah di luar mungkin kudet atau gimana gitu kan, nggak tahu perkembangan dunia luar. Nah, tapi coba deh ubah mindset kalian jadi kayak gini. Jadikan S1 itu bukan pendidikan terakhir kamu. Jadi jangan stuck pendidikan kamu tuh cuma di S1 aja. Jadi kamu tuh bisa pakai Stiksi itu buat persiapan mental kamu atau kematangan pengetahuan kamu untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Apalagi kalau misalnya kalian mau melanjutkan studi ke luar negeri. Nah, yang terakhir, jangan lupa semangat belajarnya. Tapi kalau misalnya udah nggak ujian, jangan lupa belajar juga. Karena belajar itu bukan dari baca buku aja kok, belajar itu bisa dari pengalaman. Nah, kalau kalian mau, jangan lupa juga ubah mindset kalian, kayak yang seperti saya bilang tadi, jangan jadikan S1 itu sebagai akhir dari pendidikan kamu. Karena masih ada S1, S2, S3, dan SS yang lainnya kan. Dan yang paling terakhir, yuk kuliah di Stiksi karena insya Allah lingkungan yang baik ini bakalan membawa kalian ke arah yang lebih baik juga. Pesan saya bagi kawan-kawan atau seluruhnya saja yang masih bingung ingin lanjut kemana, yang masih bingung akan melangkah kemana, cita-citanya apa, pesan saya satu, masih tetap berpegang teguh pada syariat, dan kalau memang masih bingung lagi, silakan pilih Stiksi saja, karena Stiksi mantap. Oke, buat teman-teman yang kebingungan mau sekolah di mana, sekolah Stiksi aja. Stiksi mantap.